Bagaimana cara orang umat Islam itu berkomunikasi dengan Allah Ta'ala kan begitu. Kan dengan petunjuk, Pak. Dikumpulkan dari pertama buku-buku yang beliau tulis. Karena di antara sekian ratus halaman misalkan, beliau sebutkan, aku bermimpi loh begini-begini. Bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW begini-begini. Aku menerima ilham begini-begini. Aku menerima kasyaf karena udah dalam keadaan terjaga kan begitu. Dan itu banyak. Kakek saya juga dulu berhubungan dengan Mizukul Ahmad gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau Sunda bilang tuh sacilu metu, apa yang lu ucapkan terjadi. Jadi dianggap beliau itu orang suci gitu. Barangkali benar kata Kang Deddy, permasalahannya itu karena kita dalam tanda petik memonopoli definisi wahyu. Definisi wahyu adalah yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Betul. Maka sekarang malaikat Jibril nganggur dong. Nganggur. Apa yang dilakukan malaikat Jibril sekarang? Mushaf Sayyidah Fatimah salamullah alaiha adalah penghiburan yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Siti Fatimah salamullah alaiha pasca wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM, moderasi beragama baik di kalangan ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan ormas yang lain itu ditingkatkan, dikembangkan, terutama juga dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama. Di kesempatan ini kita akan bincang-bincang bersama Usmip dan Pak Eki, yang satu dari Ahlul Bait yang disebut dengan Syiah, yang kedua dengan teman-teman Ahmadiyah, tentang ya tentu topiknya sensitif, yaitu bahwa baik Syiah maupun Ahmadiyah itu punya Qur'annya sendiri yang berbeda dengan Qur'an kebanyakan orang Islam. Begitu ceritanya. Nah, tentu ini harus ya ditanyakan kepada ahlinya. Gitu. Pak Eki, gimana? Bahwa Ahmadiyah itu ya ada Qur'annya, tetapi juga ada Qur'an yang lain, yaitu Qur'an Tazkirah, gitu. Komentar Pak Eki gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Quran Ahmadiyah itu 114 surah, 30 juz. Ini saya bawa kebetulan. Ya kan? Ini jilid 1, ya, terjemahan, terjemah dan tafsir. Terjemah dan tafsir, ini jilid 1 dengan 15 juz, dan ini jilid 2 16 sampai dengan 30 juz. Ini tafsir dan terjemahan dan tafsir resmi Ahmadiyah. Iya, ini yang menyusun itu Khalifah Ahmadiyah yang kedua. Lebih kurang tahun dipublish awal itu tahun 40-an, Pak. Tahun 40-an seperti itu. Ya. Jadi yang ini Quran yang sama dengan Qurannya umat Islam yang lain. Umat Islam yang ya, lain. Sama. Ya, ya. Dan ini adalah edisi ke-6. Edisi pertama itu 70-an, Pak. 70, dan sebagian di sini ada dalam kolase ini ya. Kalau kita dibandingkan, ini edisi terakhir tahun 2023. Ada sedikit perbedaannya masalah indeksnya saja. Indeksing, tapi ayatnya, kemudian kalimat, ada juga update kalimat ya, karena kan dulu terjemahannya tahun 70-an, sekarang sudah berkembang bahasanya kan seperti itu. Dan sedikit tafsirnya mungkin ada beda tentu dengan intinya sama, kebanyakan. Cuma ada bahasa-bahasa yang beda dengan edisi sebelumnya. Nah, soal kemudian perbedaan tafsir, nah itu barangkali menarik, itu barangkali hal lain ya. Ya. Apa yang membedakan tafsir Ahmadiyah dengan non Ahmadiyah misalkan seperti itu. Ya, sedikit aja apa bedanya. Contoh misalkan tentang kewafatan Isa Al-Masih, ya kan, bahwa ayat yang menyatakan taufaitani, aku mewafatkan engkau, itu dalam tafsir Ahmadiyah dijelaskan bahwa memang Nabi Isa alaihissalam wafat
di bumi biasanya. Sedangkan umat Islam yang lain dekatnya diangkat ke Langit. langit begitu. Walaupun kata-kata langit itu sudah tidak ada dalam Al-Quran tuh. Adanya keangkat di sisiku. Memang Allah Ta'ala di mana? Di langit kah? Ya, ya. Nah ini yang membedakannya. Ya, Salah ya. satu aja yang kecil ya. Kalau diangkat di sisiku bisa saja wafat itu. Ya seperti itulah Iya. tafsirnya. Ya, tapi kalau Oke, kami ya, sih ya. menghargai kalau seandainya berbeda ya nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Tapi tadi Pak Deddy mengatakan bagaimana kira-kira seperti salah satu ya. Ya, ya. Juga masalah khotaman nabiin ya itu barangkali ya. Mungkin kita akan panjang nanti kalau masalah perbedaan tafsir itu. Nah, mungkin nanti sesi sendirilah. kalau Mungkin mau yang dibuat. agak kontroversial itu tazkirah itu. Oke. Nah, tazkirah ini kebetulan juga saya bawa. Ini bukan kitab suci, Pak. Karena tazkirah ini dikodifikasi itu 27 tahun setelah ada Mirza Ghulam Ahmad Al-Islam wafat. Jadi beliau wafat 1908. Ini dipublish tahun 1935 oleh Khalifah kedua juga. Karena tahun 33 tuh beliau itu membuat satu komite panitia lah. Apa yang dimaksud? Begini, Mirza Ghulam Ahmad Al-Islam itu kan membuat lebih kurang 91 judul buku. Dan di dalam buku-buku itu ada terselip pengalaman spiritual beliau. Kalau boleh saya klasifikasikan 3 diksi ya, yaitu auha, wahyu atau ilham ya. Karena wahyu sih wahyu garis syariat. Kemudian ada kasyaf dan juga ada ada mimpi. Mimpi itu ru'ya salihah, mimpi yang benar. Jadi tiga diksi itu di dalam pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad Al-Islam. Yang sensitif itu mungkin soal kata wahyu gitu Pak. Karena kan umumnya mungkin umat Islam kebanyakan memaknai wahyu itu wahyu kan diturunkan kepada nabi gitu, rasul gitu. Kalau kepada semut kan juga disebut wahyu, auha juga. Ya. Kata-kata itu. Ya, juga kepada Ibunda Musa alaihissalam. Seperti itu. Sedangkan diksi mimpi diberikan pada Nabi Yusuf. Jadi itu tidak berdiskusi apa redaksi, tapi itu mesti direkonstruksi lagi lah wahyu itu. Seperti itu. Ya, jadi sementara mungkin umat kebanyakan memandang wahyu itu pesan yang disampaikan Jibril gitu ya dari Allah gitu kepada nabinya atau rasul gitu ya. Iya. Nah, itu yang difahami kebanyakan orang. Betul. Nah, sementara tazkirah ini ada kata-kata wahyu, oh berarti ini Al-Quran kan kira-kira gitu. Mungkin ya. Nah, padahal tadi sebetulnya yang dimaksud dengan wahyu di sini itu adalah ilham. Wahyu gair syariat. Oke. Ilham lah dalam Islam secara umumnya. Yeah. Dan itu hal yang biasa ya sebagai satu bentuk hubungan orang beriman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara orang umat Islam itu berkomunikasi dengan Allah Ta'ala kan begitu. Kan dengan petunjuk, Pak. Kalau dengan istilah Indonesia itu bukan petunjuk. Cuma kalau kita masuk dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan ada beberapa apa yang disebut dengan langsung, apa yang disebut dengan belakang hijab, itu tafsir sendiri lagi, Pak. Jadi makna wahyu yang harus diperlebar pemahamannya, ya, diperdalam pemahamannya. Betul. Seperti ya saya katakan tadi kepada lebah juga diberikan wahyu juga, kan begitu. Baik. Nah ini diksi itu dikumpulkan dari pertama buku-buku yang beliau tulis, karena di antara sekian ratus halaman misalkan beliau sebutkan aku bermimpi loh begini bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW begini, aku menerima ilham begini. Aku menerima kasyaf karena dalam keadaan terjaga kan begitu. Dan itu banyak. Baik. Kemudian dari surat menyurat kan banyak itu murid-murid beliau itu meminta doa, meminta kesehatan, meminta lulus. Ada juga Pak meminta supaya anaknya lulus masuk seleksi ke pengadilan menjadi hakim. Gitu ya. Sekolah dulu belum ada Pak sekolah. Belum. Ya, tapi minta diterima di bagian negeri lah gitu Pak. Kira-kira begitu. Minta untuk kesehatan kan itu. Nah itu beliau tulis, dia jawab itu. Aku sudah berdoa semalaman dan aku menerima wahyu, atau menerima petunjuk, aku menerima kasyaf. Disampaikan lah gitu. Konteks itu waktu kan India ya, waktu itu dijajah oleh Inggris. Jadi ketika misalnya pengen jadi amtenar itu ya jadi pegawai negerinya orang Inggris gitu, kerajaan. Betul. Ya, minta doa juga minta doa.
Dan tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Ahmadiyah Pak yang minta doa tuh. Orang Hindu pun banyak yang minta doa tuh. Orang Sikh juga banyak. Oke, jadi persalah gitu. Ya karena apa ya, saya kan lebih dari 1 kali ke Kadian Pak. Di situ mereka tuh orang Sikh itu Pak menempelkan Pak foto-foto tuh. Karena kakek saya juga dulu berhubungan dengan Mirzaqul Ahmad gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau Sunda bilang tuh sacido metu, apa yang lu ucapkan terjadi. Jadi dianggap beliau itu orang suci gitu Pak. Seperti itu ya Pak ya. Nah, saya lihat barangkali ya, karena itu tadi di antara itu surat menyurat, kemudian juga diary, catatan harian beliau. Kemudian 3 tahun sebelum beliau wafat tuh beliau berderas sekali. Kan beliau itu begini, dalam buku-buku yang beliau tulis itu, beliau itu terakhir membuat buku itu tahun 1907 Pak. Setelah itu beliau tidak lagi membuat buku karena mungkin kesehatan ya. Tapi beliau selalu dalam ceramah-ceramah itu juga sampaikan, beliau aku mendapat petunjuk begitu. Juga di dalam surat Al-Badar, Al-Hakam itu beliau sampaikan juga. Dan itu deras sekali sebelum beliau meninggal itu. Nah itu sudah kemudian dikumpulkan, dikodifikasi berdasarkan tahun. Ada juga yang tidak mengerti, tidak disebut tahunnya, tapi kira-kira kemana ya? Oh konteksnya ke sini, dimasukkanlah ke tahun itu. Jadi statusnya itu Pak, Tadsiroh itu apakah sebangun dengan hadis misalnya, atau ini hanya cerita inspirasi saja yang tidak mengikat, atau seperti apa? Lebih tepatnya yang saya definisikan, ini adalah catatan pengalaman rohani beliau dalam bermukalamah dan mukhatabah dengan Allah Ta'ala. Gitu. Itu aja. Terima kasih Pak. Sementara seperti itu. Nah, tuduhan yang sama itu kan ke Ahlul Bait, ke Syiah, bahwa Syiah itu punya Quran sendiri yang sampai sekarang entah di mana, apakah disembunyikan atau apa, tapi disebut-sebut kan Mushaf Fatimah kan itu. Nah, di mana Mushaf Fatimah itu sekarang gitu. Bahkan ada tuduhan bahwa wahyu itu salah alamat karena harusnya ke Sayyidina Ali bukan ke Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Apa opini-opini atau dalam tuduhan-tududuhan yang beredar lah di media sosial dan lain sebagainya. Usmif, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bingung mulai dari mana ini kan. Ada beberapa poin tadi itu. Menarik juga menyimak tadi perbincangan awal. Boleh juga dikomentari. Mulai dari katanya punya Quran sendiri. Betul. Ya, punya Quran selesai sudah. Karena Al-Quran itu adalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Per definisi gitu. Semua sepakat. Kaum muslimin dimanapun Al-Quran itu Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi punya Quran sendiri, betul. Dan beda ya, saudara-saudara sebut Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau saudara sebut punya kitab suci sendiri, nah itu mungkin kita bisa masuk ke situ. Nanti kita silakan masuk ke situ. Ya, pertama yang disebutkan, kalaupun misalnya ada ini kitab suci sendiri, yang tadi menyebut Mushaf Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha. Kita akan tanya lagi, apa yang disebut dengan mushaf? Mushaf itu per definisi lagi dalam bahasa Arab, ma baina daffatain, sesuatu yang diantara dua sampul. Kita menyebutnya kitab. Jadi apapun yang ada di antara dua sampul itu disebut mushaf. Ya, jadi buku juga mushaf. Benar. Karena ya betul. Karena ia berhalaman-halaman dibagi di antara dua sampul. Kang Deddy misalnya sudah punya berapa mushaf? Karya tulis. Sudah punya berapa? 20 ada, 30? Oh, itu seurteuing gitu. Ada pokoknya gitu. Nah, bolehkah misalnya buku Kang Deddy saya sebut mushaf Kang Deddy? Boleh, karena dua sampul definisinya. Per definisi. Ya. Tapi mungkin yang dimaksud mushaf itu Al-Qur'annya. Kitab lagi-lagi kitab sucinya. Kitab sucinya. Yeah. Baik. Nah, yang disebut dengan mushaf Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha adalah ini ada irisan, ada kemiripan. Barangkali benar kata Kang Deddy, permasalahannya itu karena kita
dalam tanda petik memonopoli definisi wahyu. Dalam tanda petik sekali lagi, sehingga setiap apa yang Allah Ta'ala wahyukan itu adalah kitab suci misalnya. Sementara dalam Al-Quran sendiri tadi Kang Eki juga menyampaikan lebah dapat wahyu dari Tuhan, ibu Nabi Musa juga dapat wahyu dari Tuhan, tidak dalam bentuk mushaf tapi dapat wahyu. Nah, pertanyaan terbesarnya hubungannya dengan mushaf Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha adalah ini sering saya disadarkan oleh anak kelas 2 SD ketika saya mengajar nama-nama malaikat Al-Musawwamin yang 10 itu. Anak SD cerdas luar biasa. Saya mungkin pesantren, saya mungkin belajar di kampus. Jadi mengajar tuh mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu. Saya Alhamdulillah. Iya. Jadi itu pengalaman anak SD kelas 2. Saya ngajar nama-nama malaikat, kan rukun iman, terus masuk ke malaikat. Ketika sampai pada nama-nama malaikat Israfil, apa tugasnya? Meniup trompet sangkakala. Seorang anak, Pak, saya tanya, kenapa? Kalau begitu sekarang malaikat Israfil nganggur dong. Karena tugasnya itu meniup trompet hari kiamat. Dan sekarang belum kiamat. Ya. Terus terang, saya tidak bisa jawab. Waktu itu, saya tidak bisa jawab. Nah, sekarang saya perluas. Kalau per definisi tugas malaikat Jibril alaihissalam itu menurunkan wahyu. Definisi wahyu adalah yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Maka sekarang malaikat Jibril pensiun juga. Nganggur dong. Nganggur. Apa yang dilakukan malaikat Jibril sekarang? Nah, misalnya itu ya. Tentu itu buat anak SD. Tapi saya betul-betul bingung. Kalau anak SD tanya, kalau gitu kerjaan malaikat Jibril sekarang apa, Pak? Kang Deddy kira-kira jawab apa? Kalau Kang Eki saya tahu jawabannya. Masih jalan gitu ya. Misalnya. Nah, mushaf Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha adalah penghiburan yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Siti Fatimah salamuallahu alaiha pasca wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang. Terlepas kita maknai datangnya itu bagaimana. Memberikan penghiburan. Memberikan dalam keadaan duka cita teramat besar ditinggalkan oleh Sayyidul Anbiya. Ini menurut riwayat dari mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, maka malaikat Jibril itu selama sekian hari itu, ada yang mengatakan sampai wafatnya Siti Fatimah. Jadi misalnya 75 hari berdasarkan satu riwayat. Itu malaikat Jibril memberikan penghiburan. Nah, dan penghiburan ini kemudian dituliskan oleh Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha. Atau beliau menyampaikan kepada Sayyidina Ali suaminya. Lalu Sayyidina Ali menuliskan. Sayyidina Ali yang menuliskan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan mushaf Fatimah. Al-Quran jelas bukan, karena ia terjadi pasca wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Al-Quran gitu. Nah, sekarang apakah yang mana yang diyakini oleh orang Syiah? Kitab suci ya Al-Quran satu-satunya. Cara membuktikannya bagaimana? Gampang sekali. Banyak misalnya ya ada masjid-masjid para pengikut Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Lihat apa ada di kaligrafi masjidnya itu yang bukan ayat Al-Quran misalnya. Satu-satunya. Atau ke Iran beli Quran di sana misalnya ya. Sebutkan bangunan, ini kuis ya, kuis. Hadiahnya nanti dari Kang Eki. Iya. Bangunan yang kaligrafinya itu seluruhnya adalah ayat Al-Quran. Seluruhnya. Bukan sebagian ya seperti di kita. Maksud saya bangunan. Ada beberapa makam yang kotak seperti ini 30 juz semua ada. Ada beberapa itu ada karena ingin keberkahan Al-Quran. 30 juz dipahatkan. Tapi ini komplek bangunan yang seluruhnya itu ayat Al-Quran dipahatkan. Mulai dari luar sampai ke dalam sampai ke halaman itu semua kaligrafinya itu ayat Al-Quran lengkap dari Al-Fatihah sampai Anas.
yang sependek yang saya tahu itu adalah pusaranya Sayyidina Hussein di Karbala. Karbala. Ya, di Karbala. Itu lengkap. Keistimewaan pusara Sayyidina Hussein itu adalah karena pengelolanya sejak bertahun-tahun itu memahatkan ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mengelilingi. Jadi semua komplek itu semua. Ada yang di Kubah, ada yang di depan pagar dan lain sebagainya. Tapi lengkap Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu, kita berada dalam keberkahan ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kalau beda, misalnya ini dinisbatkan sebagai bentuk penghormatan. Lalu para mufassir, para penulis tafsir Syiah, ada situs tafsir Al-Quran yang diinisiasi oleh kerajaan Yordan, The Hashemite Kingdom of Jordan. Kita bisa pilih ayat ini menurut tafsir ini. Di situ saya sebut tafsir Sunni, tafsir Syiah. Nanti di tafsir Syiah diklik, ada misalnya Al-Mizan atau dan sebagainya. Gitu ya. Puluhan jilid ditulis. Kalau orang Syiah tidak percaya Al-Quran yang sama, untuk apa menulis tafsir berpuluh-puluh tahun, berjilid-jilid? Misalnya. Oke. Jadi kembali kalau begitu memang ke soal penafsiran wahyu. Ya. Ada yang beranggapan bahwa wahyu itu selesai disampaikan oleh Jibril itu pada saat ya selesai ke Nabi Muhammad, kira-kira gitu. Wahyu yang adalah Al-Quran. Al-Quran, benar. Gitu. Setuju. Nah, dan ada juga anggapan menurut sebagian ya tidak ada wahyu-wahyu yang lain kan kira-kira gitu. Oke. Menurut sebagian nih, betul. Gitu. Betul. Menurut sebagian wahyu itu pokoknya terakhir Nabi Muhammad. Wahyu itu pokoknya untuk Rasul khusus. Yang lain-lain itu tidak ada kan gitu. Nah karena itu siapa saja orang yang mengaku tadi ada wahyu yang sampai kepada seseorang gitu, mau suci dan tidak suci itu batal demi syariat dan itu sesat. Gitu. Kan kira-kira gitu. Kalau nah, maaf ini, Kang Heri, kalau diubah katanya. Oke. Misalnya seperti tadi disampaikan oleh beliau, wahyu yang dimaksud itu ilham. Kalau kata wahyu tidak disetujui, kalau ilham semua oke, tidak ada masalah. Betul. Ya, ini kemudian tadi kita ingin mengelaborasi perspektif yang lain. Betul. Ya kan? Betul. Sementara satu golongan kan seperti itu. Nah, sementara pandangan yang mungkin bukan mainstream memang, tetapi ya tadi argumen ini harus disampaikan bahwa menurut Al-Quran juga gitu ya, bahwa wahyu itu bisa dalam pengertian yang umum. Buktinya apa? Gitu. Jadi begini, kan di wahyu itu juga kelebas segala macam kan wahyu juga, kira-kira kan gitu. Betul. Nah, berarti kan wahyu dalam pengertian itu wahyu sebagai ilham. Ya. Dan itu bisa menjawab tadi anak SD kelas 2 bahwa malaikat Jibril itu ya tidak punya pekerjaan sekarang itu, tetap memiliki fungsi menyampaikan ya kepada orang-orang tertentu, gitu, orang-orang khusus, memberikan wahyu yang lebih difahami sebagai ilham. Gitu, Osmit. Coba dijelasin dulu. Beliau ya. Begini, kalau itu diksi ya atau terminologi terlalu bobotnya berat. Wahyu misalkan. Tadi sudah saya sampaikan dan itu juga disampaikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Hisham sendiri. Yang berhenti itu adalah wahyu syariat. Wahyu syariat. Berhenti pada Rasulullah. Yang Al-Quran itulah ya gitu ya. Yang kemudian menjadi kitab Al-Quran ya. Gitu. Itu berhenti. Ya. Dalam perjalanan sejarah saya nggak bisa bahas terlalu banyak ya, tapi begini, orang-orang suci, para wali, para ulama-ulama besar juga kan dalam tulisan-tulisan juga ada pendapat dalam bahasa lain petunjuk dari Allah Ta'ala kan.
Malah kadang ayat Quran pun diulangnya. Saya nggak bisa merujuk ya, saya sedikit lupa, karena kita nggak akan bahas ke sana. Ya kan? Bahkan ketika yang saya baca nih, ketika kemudian Rasulullah SAW wafat ya, mungkin ini hadis yang lain ya, itu ada petunjuk juga kepada sahabat itu, ini apakah Rasulullah, bagaimana cara mensolatkannya kan begitu. Itu kan diberikan petunjuk, dan suara itu didengar para kaum yang makmum itu. Seperti itu apa namanya? Petunjuk lah, atau ilham. Ilham. Nah, kalau saya bergeser ini harus difahami dulu Pak. Jadi wahyu ini kan pemahamannya luas. Wahyu pemahamannya luas. Ilham, inspirasi juga bisa ide. gitu ya. Sekarang begini, Pak Deddy doktor dengan disertasi udah berapa tahun lalu kan juga dengan inspirasi. Dari mana? Dari Allah Ta'ala kan, semua juga ide itu. Hakikat loh Pak. Ya kan banyak pengalaman yang kecil-kecil Pak. Ini kalau boleh saya cerita nih Pak ya. Cerita aja. Saya suka itu meneliti pengalaman spiritual orang-orang Pak. Contoh begini. Saya ulangi ya. Ketika Sukhoi menabrak Gunung Salak. Kan itu kan angel flight kan. Maksudnya pilot, pramugari, siapapun hanya untuk menikmati Sukhoi itu kan. Nah di situ ada seorang pilot meninggal, dan ada juga itu putranya itu pengen banget ketemu jasad ayahnya. Putranya sendiri tidak punya itu perlengkapan SAR, itu dilarang, kamu nggak bisa, perlengkapan nggak ada, pengen banget saya mau ketemu jasad ayahnya kan begitu. Nah akhirnya karena demikian kuat ya dibawalah sama tim SAR itu Pak sampai ke tebing, dan di situ dia doa sambil sholat itu, ya Allah berikanlah saya untuk terakhir kali wujud jasad ayahku, gitu kan. Itu cerita fakta Pak ya. Kemudian nggak lama setelah di sholat itu Pak, itu beliau mencium jengkol, bau jengkol. Itu jengkol itu kesenangan ayahnya. Engkau udah bau jengkol nih. Nah dia cari bau jengkol, di situ ketemu Pak KTP ayahnya. Ini doa, pengambulan doa sesungguhnya Pak. Itu hakikat Pak ya. Ini yang boleh saya sampaikan. Ini boleh diterima atau boleh enggak silakan aja. Tapi ini fakta, dan banyak fakta yang lain termasuk yang di Poso itu Pak. Yang ketika ada yang tsunami kemudian belah itu pilot itu kan seharusnya tuh 6.15 dia take off menuju Jakarta. Tapi ketika dia sholat subuh ada bisikan segera tinggalkan. Ini udah nggak ada lagi penumpang, kita jalan. Jadi begitu kemudian tuh pilot itu take off, dilihat Pak itu bandara udah kebelah. Apalagi Pak namanya kalau itu punya Allah Ta'ala. Nah apalagi kan kalau di ulama Ahlul Bait itu ya, ulama Syiah itu berjenjang betul kekiaian itu ya. Sampai kepada posisi Hojatul Islam atau Mullah atau gitu. Nah itu kaitannya dengan tadi wahyu dalam arti yang umum tadi. Itu keistimewaan ya kan orang-orang soleh gitu kan tentu lebih dekat kan. Betul. Ya dengan Allah itu dengan kan Allah. Dan dialognya itu kan lebih intens, lebih otentik gitu. Betul. Nah itu implikasi pada kredibilitas atau pada tindakan-tindakan sehari-hari itu. Usmi mungkin lebih kaya itu informasinya tentang itu. Kita ingin dengar. Ini saya menyampaikan apa yang Kang Eki sampaikan, memperkuat ayat Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 51. Iya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Dan tidaklah bagi seorang manusia, dan dalam bahasan tentang kata basyar ini merujuk sebetulnya bisa pada siapa saja. Insan. Ya. Bahkan misalnya makhluk biologis, ada basyar, ada insan, ada anas, ada bani Adam yang digunakan. Nah, basyar jadi kalau kata Kang Deddy tadi misalnya orang tertentu Al-Qur'annya itu memberikan peluangnya itu basyar. Jadi manusia siapapun punya peluang, punya kesempatan. Tidaklah bagi seorang manusia Allah Ta'ala berbicara dengannya kecuali melalui, jadi Allah Ta'ala itu tidak tidak mengecualikan siapapun di antara manusia itu.
terbuka untuk siapa. Karena bashar bisa untuk siapa saja. Ya. Tidak ada batasan. Tidak ada tingkatan tadi itu. Nanti kita masuk ke tingkatannya. Tapi sementara ini kecuali melalui wahyu illa wahyan au min wara'i hijabin, atau dari balik tirai. Nah, pengertian wara'i hijabnya ini itu bisa sangat kaya, sangat luas makna di balik tirai, karena satu di antara tirai juga hijab itu ada yang disebut dengan tirai, misalnya dalam tasawuf itu tirai kesadaran. Kita juga sekarang begitu kita berbicara mungkin tidak terlalu memperhatikan kalau ada suara lain di sekitar kita, suara AC, langsung ada suara lain. Suara lain. Wah, ini terus ya ada gangguan betul. Ya. Nah, itu bisa kasab juga itu. Itu tingkat kesadaran tadi. Jadi misalnya kita bisa bicara dan tidak mendengar detak jam. Padahal dari dulu juga dia berdetak, jam itu bergerak. Tapi karena kita sedang asyik, maksud misalnya ya, tidak terdengar itu. Jadi kita tingkat kesadaran itu naik, tirai itu diangkat, tirai terbuka. Jadi dia lebih peka, lebih sadar. Ya, itu cara Tuhan berbicara. Au yursila rasulan, atau diutuslah rasul. Jadi sebutnya pengutusan rasul. Itu adalah cara ketiga, urut-urutan bagaimana Tuhan itu bicara dalam tanda petik dengan manusia. Pertama melalui wahyu, artinya sebelum kehadiran Rasul. Karena Rasul baru disebut urutan ketiga dalam ayat Al-Quran ini. Fayuha bi'idnihi ma yasha. Kemudian diwahyukan dengan izinnya apapun yang dikehendaki. Innahu aliyun hakim. Allah Ta'ala aliyun hakim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat masyhur tentang bagaimana kalimat adzan yang menjadi syariat kita sampai pada kita. Yang tadi kan tahu. Mungkin dapat diceritakan bagaimana itu kalimat adzan itu menjadi bagian dari syariat kita. Apakah itu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Katanya ada yang dari mimpi gitu ya. Saya akan baca ini dari NU online. Oh gitu ya. Islam.nu.org.id. Ya. Apa katanya? Jadi saya ambil ini aja ya. Para sahabat Nabi memberikan usulan beragam tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan lonceng, ada yang mengusulkan trompet, ada yang merekomendasikan menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak. Ketika kondisi umat Islam buntu seperti itu, dikutip dari Sirah Nabawi Ibnu Hisham 2018, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid, ini ada hadisnya tapi saya baca yang ada di NU, menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan adzan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi itu Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau itu untuk memanggil orang pada sholat. Namun orang ini kemudian menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat. Diucapkanlah kalimat yang sekarang jadi adzan kita itu. Dan Rasulullah SAW kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bagaimana cara melafalkan kalimat itu. Kalimat ini. Dua kali tadi itu. Dua kali. Sudah ada suara langsung bunyi. Begitu ada kalimat itu langsung bunyi adzan. Masya Allah. Dan itu hasil dari mimpi seorang sahabat yang diambil tadi dari masukan-masukan. Dan ternyata itu masukan-masukan juga bisa jadi dari wahyu itu. Ya. Dalam pengertian yang umum. Saya hanya ingin mengatakan ada yang disampaikan melalui mimpi. Dan sekarang kita amalkan. Jadi sebenarnya yang disebut wahyu itu ada dalam pengertian yang sempit, yaitu wahyu yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad yang dikodifikasi jadi Al-Quran sekarang. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad itu tadi wafat dan Al-Quran sudah dikodifikasi, ternyata wahyu dalam pengertian yang umum, apakah itu ilham, apakah itu inspirasi, apakah itu datangnya melalui mimpi. Atau tiba-tiba tersadarkan kesadaran tadi,
itu masih berjalan sampai sekarang. Iya. Dan berarti malaikat Jibril itu tidak pensiun atau tidak punya pekerjaan. Dia tetap aktif sebagaimana tadi kita bisa menjawab anak kelas 2 SD. Tapi itu untuk malaikat Jibril misalnya kita jawab begitu. Ya. Kalau malaikat Israfil bagaimana? Ya tetap bekerja juga. Baik, saya kira itu kesimpulan kita ya, bahwa ada wahyu dalam pengertian yang khusus, ya, ada wahyu dalam pengertian yang umum yang sampai sekarang itu masih berjalan. Apakah itu nanti melalui mimpi, melalui kasab, inspirasi dan lain sebagainya. Ya. Tazkirah itu atau Mushaf Fatimah itu adalah salah satu bentuk dari inspirasi kasab yang secara umum sebetulnya disebut wahyu juga. Betul. Tapi jangan salah pengertian, Betul. tidak sama dengan Quran yang betul. Kalau misalnya Kang Deddy mengumpulkan dan menulis setiap malam kalau bermimpi besok paginya ditulis, apa salahnya? Iya. Gitu. maka kita sebut itu mushaf. Mushaf, Dedi. CDM. Misalnya. Ya. Baik, itulah pembicaraan kita tentang wahyu. Sampai jumpa.